Ya pemirsa, jembatan tak kunjung dibangun. Siswa sekolah dasar bertaruh nyawa menyeberangi sungai di Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara. Kondisi ini sudah terjadi puluhan tahun karena desa mereka tidak memiliki infrastruktur jalan yang buruk dan tidak ada jembatan. Jangan coklat. Sebuah video memilukan viral di media sosial. Anak-anak sekolah dasar di desa Simaningkir, Kecamatan Dolok, Sigumpolon, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara terpaksa menyeberangi sungai deras hanya dengan berpegangan pada seutas tali. Satu-satu ya. Kasih sepatunya siapa mulkan ya, biar dibuang ya ke sana. Sejumlah siswa berusaha menyeberangi sungai dengan kondisi yang cukup membahayakan. Arus sungai yang deras membuat perjuangan mereka semakin dramatis. Mereka harus menantang derasnya arus sungai dengan wajah tegang. Orang tua ikut membantu meski hanya menggunakan peralatan seadanya. Pemerintah daerah Padang Lawas Utara bergerak cepat dengan membangun jembatan sementara menggunakan batang kelapa dan papan panel. Bupati Padang Lawas Utara, Reski Basyah Harahap menegaskan pembangunan jembatan permanen akan menjadi perhatian serius. Reski mengajak seluruh pihak bersabar dan tetap mendukung upaya pemerintah membangun infrastruktur di daerah terpencil. Dari Padang Lawas Utara, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Badan Gizi Nasional mengungkapkan sebanyak 4.711 porsi makanan bergizi gratis telah mengakibatkan gangguan kesehatan bagi pelajar. Makanan MBG bermasalah ini disebabkan sejumlah hal seperti dapur MBG yang masih baru hingga soal bahan baku makanan. Kasus keracunan makan bergizi gratis belakangan terjadi di banyak wilayah di Indonesia. Jika ditotal, jumlahnya mencapai ribuan kasus keracunan. Badan Gizi Nasional BGN mencatat hingga 22 September 2025 total sebanyak 4.711 porsi makanan bergizi gratis telah mengakibatkan gangguan kesehatan pelajar di seluruh wilayah di Indonesia. Badan Gizi Nasional membaginya ke dalam 3 wilayah. Wilayah Indonesia bagian Barat, total sebanyak 1.281 kasus keracunan. Wilayah 2 yakni Pulau Jawa terjadi sebanyak 2.606 kasus keracunan. Sedangkan wilayah Indonesia bagian Timur terjadi sebanyak 824 kasus keracunan. BGN juga mengungkap makanan bermasalah yang mengakibatkan gangguan kesehatan pelajar ini disebabkan sejumlah hal seperti dapur MBG yang masih baru, belum terbiasa masak dengan porsi besar, hingga soal bahan baku makanan. Saat ini Badan Gizi Nasional masih terus mengevaluasi dan menyelidiki kasus keracunan yang terjadi di 17 provinsi di Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Menu makan bergizi gratis mendapat kritikan keras dari Dr. Tan Syutien. Ahli gizi tersebut menyayangkan penyajian olahan burger hingga spaghetti dalam menu MBG. Mulai ya. Dokter dan ahli gizi, Dr. Tan Syutien, mengkritik menu MBG di beberapa daerah yang menghadirkan burger hingga spaghetti. Dr. Tan tidak habis pikir atas menu-menu yang disajikan tersebut. Dr. Tan heran saat anak-anak Indonesia justru dikenalkan pada olahan dari gandum yang tidak tumbuh di Indonesia. Padahal hasil bumi Indonesia melimpah dan bisa diolah menjadi makanan sehat. Astaga, kan bukan itu tujuan MBG. Punten. Ya, dan lokal sebagai 80% isi MBG di seluruh wilayah. Ya, saya pengen anak Papua bisa makan ikan kuah asam. Saya pengen anak Sulawesi bisa makan kapurung. Tapi yang terjadi dari Lokna sampai dengan Papua yang dibagi adalah
adalah burger, di mana tepung terigu tidak pernah tumbuh di bumi Indonesia. Nggak ada anak muda yang tahu bahwa gandum tidak tumbuh di bumi Indonesia. Dibagi spaghetti, dibagi bakmi. Oh my God. Ya, dan maaf ya, itu isi burgernya itu kastanisasi juga. Kalau yang dekat dengan pusat supaya kelihatan bagus, dikasih kayak chicken katsu. Tapi coba kalau yang di daerah, yang SPPG-nya juga agak sedikit main, dikasih itu loh, benda tipis berwarna pink. Saya aja nggak pernah mengatakan ini adalah daging olahan. Saya aja nista bilang itu daging olahan. Saya nggak tahu itu produk apaan. Itu rasanya kayak karton warnanya pink. Dan buat lucu-lucuan nih, lalu anak-anak disuruh, oke, do it your own. Ya, DIY. Susunnya, ada sayurnya. Astaga, kan bukan itu tujuan MBG. Punten. Ya, dan akhirnya apa? Ini mau sampai kapan makannya burger? Gitu loh ya. Jadi saya setuju bahwa ada anak yang tidak suka dengan pangan lokal. Karena mereka tidak terbiasa. Tapi bukan berarti lalu request anak-anak. Lalu dijawab oleh dapur. Ya wis loh, nek requestnya ngono ya kuis wae ora popo. Lah kalau requestnya cilok, mati kita. Boleh nggak ciloknya dimodif menjadi bakso ikan? Itu kan kalau ininya cerdas kan bisa jalan gitu loh. Ya tapi mau ngomong apa kalau SPPG-nya ditekan? Mau ngomong apa kalau SPPG-nya isinya adalah ahli gizi yang begitulah, you know. Dalam hal ini, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Nanik S. Deang menangis saat berbicara korban keracunan makan bergizi gratis yang meluas. Dirinya juga meminta maaf dan siap bertanggung jawab dengan membiayai seluruh pengobatan korban keracunan. Yang terdalam, saya mohon maaf atas nama BGN, atas nama seluruh SPPG di Indonesia. Saya mohon maaf. Saya seorang ibu. Melihat gambar-gambar di video, sedih hati saya. Mengapa? Kalau anak saya panas saja, saya sudah stres bukan main. Apalagi nilai melihat anak-anak sampai digotong ke puskesmas, ke posko. Padahal niat kami, nawaitu presiden adalah ingin membantu anak-anak terpenuhi gizinya agar mereka menjadi generasi emas. Saya yang sebelumnya di BP Taskin atau saya yang sebelumnya berada di yayasan sosial, saya setiap hari nafas saya, parfum saya adalah anak-anak yang tidak mampu. Mereka sering sekolah hanya dengan berlaukkan garam saja. Kami punya maksud agar anak-anak Indonesia mempunyai keadilan dalam pemenuhan gizi. Tapi tidak kami duga, ternyata saat ini luar biasa masalah yang terjadi. Itu sebabnya saya tidak pernah akan mau menyebut angka atau apapun yang terjadi, karena ini bukan masalah angka. Tetapi satu nyawa pun, satu anak pun sakit, itu adalah menjadi tanggung jawab kami, adalah kesalahan kami sebagai pelaksana untuk harus memperbaikinya secara total. Jadi sekali lagi, pada anak-anak saya yang tercinta di seluruh Indonesia dan juga para orang tua, saya mohon maaf atas nama BGN dan berjanji tidak akan lagi terjadi. Tidak akan terjadi lagi.